Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai ceramah ya. Kalau kemarin sudah teks eksplanasi, teks prosedur, sekarang kita masuk ke teks ceramah. Berikutnya, untuk kompetensi dasarnya, kompetensi dasar 3.5 itu adalah menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Selanjutnya, tujuannya nanti ketika sudah belajar, siswa itu dapat menjelaskan pengertian ceramah yang benar, kemudian mampu menjelaskan ciri-ciri ceramah yang tepat, mampu membedakan jenis ceramah yang tepat pula, kemudian dapat menemukan informasi yang berkepentingan, menemukan informasi dalam teks ceramah. Berikutnya dapat menyusun bagian-bagian penting dalam ceramah. Terakhir adalah mampu menyusun langkah-langkah dalam ceramah. Selanjutnya, konsep materinya adalah yang pertama, kita akan mengetahui pengertian dari ceramah. Yang kedua, ciri-ciri ceramah. Yang ketiga, jenis-jenis ceramah. 4. Mengidentifikasi informasi dalam ceramah. 5. Bagian-bagian penting dalam ceramah. Dan yang keenam adalah langkah-langkah dalam menyusun teks ceramah. Selanjutnya, silakan nanti kalian boleh lihat contoh video ceramah yang ada di YouTube dengan alamat yang sudah tertera di layar ya. Silakan untuk dilihat supaya kalian lebih memahami sebelum masuk ke materi. Baik, kalau sudah melihat, kita lanjut materinya. Yang pertama, pengertian ceramah, pidato, dan khotbah. Ceramah ya. Pertama, ceramah itu adalah informasi yang disampaikan yang memuat pengetahuan, nasihat, dan petunjuk oleh seseorang di hadapan orang banyak. Jadi kalau berbicara mengenai informasi, pengetahuan, dan nasihat di depan orang banyak, itu namanya adalah ceramah. Beda lagi dengan yang kedua, yaitu pidato. Pidato itu mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Ini pidato. Kemudian khotbah. Kalau khotbah adalah mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak yang di dalamnya menguraikan tentang ajaran agama. Jadi titik beratnya kalau ceramah itu menyampaikan informasi, pengetahuan, nasihat. Kalau pidato itu menyampaikan pikiran dalam bentuk kata-kata kepada orang banyak. Kalau khotbah menyampaikan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak yang di dalamnya menguraikan ajaran agama. Dan ciri-cirinya yang pertama ada pembicara dan ada pendengar. Coba kalian bayangkan seandainya kalian pidato sendirian, hanya ada pembicara, ada pendengar. Ini tidak betul ya. Artinya ya kurang baik lah. Yang kedua ada informasi yang disampaikan. Yang ketiga memiliki struktur yang lengkap. Keempat sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Yang kelima objektif, jelas dan benar. 6. Mudah dipahami, santun bahasanya, dan tidak menimbulkan pertentangan di masyarakat. Itu ceramah. Kemudian selanjutnya, ceramah itu berdasarkan jenisnya ada 2, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Nah, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual dalam teks. Tujuannya seorang itu mengidentifikasi informasi itu adalah untuk menemukan informasi utama ya, yang di dalam pemaparan seseorang itu kita mampu merangkum pokok-pokok penting atau permasalahan di dalam ceramah tersebut. Itulah mengidentifikasi informasi. Selanjutnya, bagian-bagian dalam ceramah. Yang pertama, ada salam pembuka berisi
sapaan kepada hadirin atau pendengar. Yang kedua, pendahuluan, ada ucapan terima kasih, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, ada paparan isi yang menjadi inti pokok ceramah yang disajikan. Yang keempat, pernyataan simpulan yang menjadi inti ceramah yang disampaikan. Yang kelima, pernyataan berisi harapan, keinginan dari si penceramah agar bisa dilaksanakan oleh pendengar. Terakhir adalah penutup. Ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Selanjutnya, langkah dalam menyusun teks ceramah. Yang pertama, menentukan tema. Kedua, mempelajari latar belakang pendengar, siapa orang itu yang akan mendengarkan, kita harus dipelajari dulu. Yang ketiga, menentukan durasi. 4, menyusun kerangka. Yang kelima, mengembangkan kerangka. Dan terakhir adalah menyusun naskah dari teks ceramah. Berikutnya, simpulannya, ceramah yang baik adalah ceramah yang isinya antara lain mengandung permasalahan aktual yang membelit pendengar, khususnya dan orang banyak pada umumnya. Ceramah akan lebih baik dan bermakna jika di dalamnya terdapat jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh pendengar, serta dapat menemukan solusi yang mencerahkan bagi pendengar. Baik, itu sederhana penjelasan tentang teks ceramah. Silakan nanti kalian di rumah ada tugas, yaitu mencari 2 contoh teks ceramah dengan tema pendidikan. Ya, besok pada saatnya masuk teks ceramah itu dikumpulkan. Itu saja. Terima kasih. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.